Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mewawancarai seorang pedagang yang insya Allah itu bisa memotivasi kita semua. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Bapak, siapa nama Bapak dan usianya? Nama saya Sahir, usia 50 tahun. Kemudian, apakah Bapak sudah lama bekerja sebagai pedagang ini? Saya berdagang mulai bulan Desember 2012. Berarti sudah kira-kira 8 tahun Sudah yang lama lalu. juga. Ya. Namun, apakah alasan Bapak memilih pekerjaan ini? Ya, sebelumnya kan saya bukan sebagai pedagang. Dulu merantau di kota. Setelah itu di desa kita harus mencari kehidupan yang baru. Salah satunya yaitu saya berdagang, karena saya sebelum pulang saya sudah menyiapkan tempat untuk berdagang dulu. Kemudian, sebelum berdagang ini, apakah Bapak ingin pernah menjadi yang lain, bekerja sebagai yang lain? Ya, pernah. Jadi saya dulu pekerja pabrik di perusahaan kayu. Kalau boleh tahu, di daerah mana? Itu merantaunya itu di Surabaya, 17 tahun. Terus pulang membuka usaha itu istri saya juga ikut membantu. Tapi kalau pagi saya bekerja di perusahaan pabrik mebel. Kemudian, apa yang membuat Bapak tetap menekuni profesi ini? Ya, ternyata berdagang itu bisa menopang kehidupan daripada kerja saya waktu di perusahaan, karena tiap hari kita bisa mendapatkan uang sehingga bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang kita ketahui saat ini kan sedang pandemi COVID kan. Ya. Apakah saya bisa meminta tanggapan Bapak mengenai pandemi ini? Ya, untuk pada waktu awal-awal pandemi corona itu memang usaha sempat lesu, karena di mana-mana di kampung-kampung jalan-jalan pada ditutup, ada banyak tulisan lockdown itu, sehingga orang tidak bisa kemana-mana, tidak berani kemana-mana. Itu ada pengaruhnya yang sangat besar. Berarti itu semua berpengaruh sama hasil penjualan yang Bapak jual itu? Iya, betul. Saya mendengar bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terangkum dalam stimulus 1 hingga 3. Bagi UMKM, stimulus ekonomi itu berupa penundaan atau pengurangan pajak diharapkan bisa mengurangi beban mereka. Apakah menurut Bapak itu ini efektif? Ya, sangat efektif, sebab saat-saat pandemi itu memang sangat turun penghasilan. Tapi untuk sekarang, karena kita dalam kondisi seperti ini, kita harus berusaha keras. Maka saya buka usaha lagi yang sebelumnya belum ada. Dulu saya buka hanya mie ayam sama bakso. Kemudian setelah itu saya berpikir bagaimana supaya bisa mendongkrak itu. Akhirnya membuka satu usaha lagi, yaitu soto Lamongan. Ternyata itu sesuai yang saya harapkan. Akhirnya penghasilan naik dan mie ayam sama baksonya ikut terangkat untuk bisa naik lagi. Baiklah, ini yang terakhir. Apa harapan Bapak untuk para penggiat UMKM dan semangat apa yang disalurkan untuk mereka bisa melawan wabah pandemi ini? Ya, kaitannya dengan UMKM tadi, seperti saya sangat terbantu oleh pemerintah dengan kucuran itu sangat terbantu, sehingga menambah modal untuk usaha yang saya tekuni itu. Kemudian apa tadi? Semangat apa yang disalurkan untuk mereka? Apa Bapak memiliki semangat, kalimat semangat untuk mereka? Ya, tetap kita kondisi apapun kita harus tetap istilahnya untuk bagaimana cara kita untuk merubah pola pikir kita jangan sampai putus asa. Kita berharap
mudah-mudahan mudah-mudahan nanti corona itu segera berakhir dan kita bisa kembali seperti semula. Baiklah, sekian yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas jawabannya, saya terima dengan baik. Dan sekian dari video ini, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.